bersukacita? Amin. Nah, baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sidang jemaat Tuhan, ini juga perlu namanya introspeksi. Kenapa? Karena kita tahu semuanya adalah segala sesuatu pasti ada hikmatnya, ada faedahnya bahkan ketika kita akan mengintrospeksi diri sendiri. Nah, bagi setiap kita pada hari ini, kita yakin dan percaya kita datang ke gereja berkebaktian di tempat ini. Tadi mempersiapkan diri, kita yakin dengan iman kepada Tuhan. Amin. Walaupun ini situasi yang kita tidak duga, walaupun ini situasi yang kita tidak tahu, tetapi itu tidak akan pernah lepas dari luar kendali Tuhan. Amin. Oke, baik, mari kita akan meninggalkan segala kesibukan kita, kegerahan, bahkan segala macam apapun tadi, dan kita fokus firman Tuhan beberapa menit lamanya. Nah, Tuhan luar biasa kan, Tuhan telah menjawab. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita nantinya, iman kita yang menguatkan setiap kita. Oke, baik, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Injil Matius ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan korektor bagi kita. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Baik, biar saya akan bacakan bagi kita dan Bapak Ibu membaca dan merenungkan di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi." Ayat ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambamu. Demikian sejauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kita yang berbahagia, kita yang membaca, kita yang merenungkan, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang akan kita bacakan, kita renungkan bagi kita pada hari ini, yaitu dengan topik bagi kita itu iman yang besar. Sekali lagi adalah iman yang besar. Kita sudah tahu dan di dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum dan datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Apa yang akan dia mohon? Nah, kalau kita akan mencermati setiap firman Tuhan ini, kita akan melihat itu yang sesuai dengan tema iman yang besar itu. Kenapa bisa akan timbul iman yang besar? Kenapa dikatakan? Nah, bagi seorang perwira, tahu seorang perwira adalah seorang yang dikatakan berpangkat. Bahkan dikatakan seorang prajurit yang berpengaruh, bahkan memimpin menjadi kepala pasukan, bahkan beberapa ribu dia bisa akan menggerakkan pasukan. Tetapi bagi setiap pribadinya, iman yang besar itu ada bagi pribadinya. Apalagi pada waktu itu, seorang
perwira yang dari Romawi itu susah bahkan untuk menghadap. Bahkan yang dikatakan adalah mempunyai budak, seorang Yahudi. Karena pada waktu itu kalau kita akan mengupas itu ceritanya, dia menceritakan bagi kita dia seorang mempunyai yang namanya budak atau hamba. Tahu budak itu adalah kalau dikatakan bagi kita sekarang adalah zaman sekarang adalah seorang pembantu. Seorang pembantu rumah tangga. Nah, terus kalau pada zaman itu, pada waktu itu, seorang budak itu adalah sama seperti dengan barang yang kita miliki. Seperti mobil, seperti motor. Tahu itu? Nah, kenapa dikatakan seperti motor dan mobil? Pada saat suka itu mobil, kita rawat dengan baik. Kita pelihara. Bahkan kita bisa memperbaikinya dengan sesuka hati kita. Nah, seperti itu diumpamakan seorang budak pada waktu itu. Nah, seterusnya juga barang itu ketika juga kita tidak mau, bisa kita jual saja, kapan saja, dan di mana saja kita mau. Berarti sesuka-suka kita lah. Seperti hal demikian. Nah, seperti itu kelakuan seorang majikan terhadap budaknya pada waktu itu. Nah, tetapi yang satu ini adalah kepada seorang perwira ini timbul sesuatu hal yang sungguh luar biasa yang mengejutkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia datang sendiri di hadapan Tuhan Yesus dan dia akan menemui. Mungkin kalau contohnya karena dia perwira, dia datang, bahkan dia tidak mau menemui Tuhan Yesus itu. Kenapa? Pasti ada orang yang dia suruh untuk menghadap Tuhan Yesus. Tetapi bagi kepribadian seorang perwira ini adalah dia mempunyai iman yang besar untuk menemui Tuhan Yesus karena dia mempunyai kerinduan bahkan untuk kesembuhan seorang budaknya. Maka Tuhan Yesus mengatakan ketika ketemu dengan perwira itu, dia tidak pernah menemui iman seorang perwira itu di zaman pada waktu itu. Nah, bagi setiap pribadi kita, apa makna daripada firman Tuhan dan apa makna dari iman yang besar yang dimiliki seorang perwira itu? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia datang, dia mempunyai iman bahwa budaknya itu bisa sembuh hanya karena mujizat yang ada kepada Tuhan Yesus. Dia tahu penyembuhan, sumber segala penyembuhan itu adalah hanya datang daripada Tuhan Yesus. Amin. Nah, seperti itu bagi kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Kebanyakan orang Kristen zaman sekarang dia lupa kepada siapa dia akan datang, bahkan untuk mempunyai iman yang sebesar seperti seorang perwira ini. Dia datang dengan ketemu dengan empat mata, seperti tadi yang kita baca dia terang-terangkan di situ. Nah, imani tolong secara pribadi mau itu suruhanku bakal untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan saya mau ketemu karena dia mempunyai kerinduan untuk kesembuhan. Nah, dalam setiap kepribadian kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Datanglah dengan pribadimu kepada Yesus yang menyembuhkan itu. Terkadang orang Kristen dia mengatakan saya mempunyai iman, saya percaya kepadamu Yesus, tetapi dia tidak datang dengan iman yang seperti seorang perwira ini. Apalagi kalau contohnya seorang yang sudah mempunyai pangkat, apalagi kalau seorang mempunyai sesuatu jabatan, apalagi kalau seorang sudah mempunyai segalanya, pasti dia akan lupa datang kepada Yesus. Tapi seorang perwira, dia tidak peduli dengan pangkatnya, dia tidak akan peduli bahkan dengan budaknya itu yang penting dalam suatu kerinduan. Tetapi ketika dia datang, apa yang dikatakan? Apa kata Tuhan Yesus baginya? Saya akan datang menyembuhkan hambamu itu. Apa yang dikatakan? Seorang perwira, kamu tidak layak datang ke rumahku. Apa maksudnya? Kamu tidak layak Tuhan Yesus datang dalam pribadiku ini adalah karena saya adalah manusia yang berdosa, yang hina. Tetapi bagi setiap pribadi, apa yang dikatakan? Sampaikan aja apa yang kamu sampaikan Tuhan, dan biarlah hamba itu bisa sembuh. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Pergi.
Jadilah seperti itu. Apa yang kau ingini terhadap hamba-Mu? Apa yang akan terjadi? Semua terjadi bagi hamba-Nya. Nah, bagi setiap kepribadian kita, marilah kita datang dengan bersujud kepada Tuhan dengan iman dan percaya. Jangan hanya kita mengatakan saya mempunyai iman kepada-Mu Tuhan, tetapi ketika kamu ada dalam masalah, ketika kamu ada dalam sesuatu hal, kita lupa dan marilah kita memiliki iman yang besar itu seperti iman seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kesimpulan dari semua firman Tuhan adalah nilai teologi bagi setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu Tuhan ingin dari kita itu memiliki iman yang rendah hati. Walaupun Anda mempunyai iman, tetapi kalau tidak mempunyai kerendahan hati datang kepada Tuhan Yesus, itu adalah sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang sadar bahwa kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kebanyakan orang Kristen tidak tahu bahkan kebutuhan dalam kepribadiannya datang kepada Tuhan. Hanya yang dia tahu datang kepada Tuhan dan berdoa, bahkan meminta, bahkan Tuhan cukupkan segala sesuatu. Itu. Ya. Yang pertama tadi kerendahan hati. Yang kedua adalah iman yang sadar bahwa kita butuh pertolongan dari Tuhan itu. Anda mempunyai iman yang butuh pertolongan dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya. Yang ketiga, iman yang menyerahkan segala-galanya bagi Tuhan. Jadikan kepribadian mempunyai iman, bahkan apa segala-galanya, segala sesuatu yang kamu lakukan, serahkan untuk Tuhan. Tuhan yang berperkara. Lakukan semuanya. Nah, apa yang mau dikasih Tuhan? Terkadang kita dalam jabatan merasa pribadi yang terpenting. Dalam kepelayanan merasa hanya sendiri yang paling penting. Dalam setiap pekerjaan hanya sendiri yang dikatakan, oh saya yang paling berpengaruh. Apakah itu iman datang kepada Tuhan? Nah, kalau itu yang diharapkan itu tadi seorang perwira ini, dia mementingkan kepribadiannya. Buat apa saya datang? Hanya seorang pembantu saya akan kembalikan aja dia kepada keluarganya. Saya tidak butuh lagi. Ya, karena pada waktu itu tadi saya katakan adalah budak itu bisa sesuka hatinya dia mau. Kalau apalagi udah sakit, siapa juga yang ngurus budak ini, benar kan? Tetapi bagi kepribadiannya tidak dia mementingkan hal itu. Dia tidak mementingkan, tapi yang dia mau adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah dalam setiap kepribadian kita datang sampai harga diri kita pun paling kecil. Karena iman itu kita dinyatakan. Terkadang seorang anak Tuhan, kebanyakan zaman sekarang, dia akan melihat bahwa dia datang kepada Tuhan, supaya dia lebih ditinggikan, lebih dipuji, bahkan segala sesuatu. Itu bukan iman kepada Tuhan. Ya. Kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang selalu melayani, bahkan mengambil kepelayanan bagi Tuhan, bukan itu iman yang sesungguhnya. Kalau kita mempunyai iman yang sesungguhnya, jadikanlah pribadimu semakin dikecilkan, bahkan Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Amin. Amin. Buat apa kalau contohnya pribadi kita yang kan bukan pribadi kita yang kita sampaikan, benar? Itu kebanyakan hal terjadi. Marilah Bapak Ibu dikasih, milikilah iman yang besar itu dalam setiap kepribadianmu, nyatakan dalam setiap kepribadianmu. Kita itu, nah ketika Anda mempunyai masalah, datang sendiri kepada Tuhan dengan tidak sungkan, tanpa kamu mengatakan, nanti bukan kamu tidak membutuhkan apa itu. Datang kepada Tuhan dulu dengan empat mata seperti seorang prajurit. Nah, bagi setiap kepribadian kita, dengan mulut kita akan percaya, dan dengan hati kita juga akan mengaku bahwa Yesus itu, bahwa Tuhan itu satu-satunya kita akan memiliki iman dalam kehidupan. Jangan hanya kita mengatakan saya mempunyai iman, Tuhan telah menyelamatkan saya. Nah
Nah, bagi setiap kepribadian kita, kita akan kerjakan akan hal itu semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang akan kita bacakan pada hari ini akan menjadi kekuatan baru bagi setiap kita. Dan firman Tuhan ini, ya, biarlah kita akan selalu mengamalkannya. Kita memiliki iman yang rendah hati kepada Tuhan. Bukan iman yang kesombongan. Bukan iman yang mengatakan segala sesuatu saya mampu. Bukan hanya iman yang mengatakan, wah, hanya pribadi saya yang terpenting. Bukanlah iman yang mengatakan bahwa hanya saya yang berpengaruh. Jauhkan bagi kepribadianmu. Yang kedua, engkau jauhkan bagi kepribadianmu iman yang sadar bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan kita butuh dalam kehidupan kita yang memampukan dalam setiap kepribadian kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa mampu. Anda bisa mampu, Anda bisa kaya, Anda bisa mencukupkan, tapi itu tidak akan kekal bagi kepribadian kita. Ya, dalam setiap kepribadian kita. Mari. Nah, seterusnya, mari kita akan butuh pertolongan daripada Tuhan supaya kita tidak akan sombong. Terkadang dalam setiap kehidupan kita tidak sadar akan semua yang bisa terjadi. Dan berjalannya waktu, dan kita akan lupa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan ini memang singkat, tetapi saya akan mengatakan, biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita memiliki iman yang besar itu seperti iman seorang perwira itu. Tanpa menghiraukan jabatannya, tanpa menghiraukan itu gelar seorang perwira. Tapi kalau dikatakan berarti kalau di polisi itu perwira itu adalah udah apa aja itu bunga ya. Ya kalau seorang perwira berarti udah bunga, berarti yang menengah. Ada juga bisa dikatakan dia adalah pemimpin seorang pasukan, tapi dia tidak akan menghiraukan baginya. Tapi apalagi kalau yang dikatakan tadi adalah seorang budak itu, tahu budak itu yang hina bagi pada waktu itu, zaman itu adalah budak itu hanya disuruh-suruh, hanya jadi perempuan, tetapi kerinduan. Makanya Tuhan Yesus itu mengatakan baginya adalah, baru saya ketemu iman seorang perwira seperti ini. Dan biarlah itu terjadi bagi setiap kepribadian kita, tanpa kita melihat satupun dalam setiap kepelayanan, tanpa kita mementingkan kepribadian satupun. Jangan kita mengatakan juga ini penting, ini penting, ini penting, tidak. Tetapi di mata Tuhan itu semua penting. Tidak ada yang direndahkan di mata Tuhan. Tidak ada yang dikatakan di mata Tuhan kamu miskin. Tidak ada di mata Tuhan kamu belum sekolah, belum sarjana. Kamu di mata Tuhan tidak ada mengatakan bahwa kamu keluarga dari bangsawan. Tapi di mata Tuhan kita semua itu adalah sama dalam hal kedudukan. Apalagi kalau contohnya dalam jabatan di gereja. Oh, kamu majelis. Oh, kamu pengurus. Bahkan kamu komisi-komisi, bahkan kamu cuma biasa, tidak ada. Tapi di mata Tuhan Anda sama dalam hal kehidupan. Marilah kita semua ya memiliki iman seorang perwira. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita, dan saya yakin dan percaya walaupun dalam penyampaian sesingkat ini, dan biarlah firman Tuhan ini kekuatan baru bagi setiap kita. Memiliki iman yang seorang perwira itu adalah iman. Jangan kita hanya kita katakan iman besar, tetapi kita mempunyai iman tapi tidak melakukannya. Nah, mari kita merenungkan firman ini dan terus mengamalkannya bagi setiap kepribadian kita. Walaupun dalam situasi seperti ini, saya yakin dan percaya iman kita tadi, bahkan seperti dari kesaksian saudara kita Eman, padahal kita asyik mendengarkannya, lagi asyik mendengarkan itu kesaksiannya, tetapi situasi sudah tidak mendukung. Nah, yakin dan percaya, anak iman yang berjalan dalam segala sesuatu pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu yang baru kamu dirikan bersama Tuhan, yakin itu akan berhasil dan Tuhan akan pimpin. Biarlah Tuhan, jangan pernah akan khawatir bagi orang tua. Firman Tuhan mengatakan, saya akan menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Tuhan akan menjaga itu orang tua. Jangan pernah akan takut akan hal itu. Kebanyakan kita khawatir karena orang tua lagi udah tua, udah berubah. Firman Tuhan itu biar itu akan terjadi bagi setiap kehidupan mereka. Amin. Amin. Sampai memutih rambut kata Tuhan, dia akan menjaga, dia akan melindungi. Tetapi kita yang masih takut. Nah, demikian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersatu di dalam doa.